Oke, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah jama'in. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu lagi untuk melanjutkan perkuliahan mata kuliah rekayasa penggerak lunak melalui aplikasi Zoom Meeting. Selawat berserta salam, marilah kita ucapkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Beliau yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah, alam kebodohan, hingga alam yang berilmu pengetahuan dan memiliki budi pekerti pada saat ini. Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, marilah kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, bentar, bentar. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan ketiga rekayasa perangkat lunak. Adapun materi kita hari ini yaitu kita akan membahas tentang proses pada rekayasa perangkat lunak. Ini sekedar mengingatkan kembali aturan selama Zoom. Yang pertama, diharapkan selama Zoom untuk mengaktifkan kamera, keterlambatan maksimal 10 menit, dan silakan raise hand jika ada yang diskusikan atau bertanya. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan, tak tolong kepada salah satu dari mahasiswa untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Oke, untuk baca sekarang, ada yang mau jadi volunteer untuk membacakan ayat suci Al-Quran? Terus saya tunjuk aja ya. Silakan, nih, siapa nih? Yang nggak aktif kamera aja nih. Muhammad Ilham. Halo Muhammad Ilham. Muhammad Ilham. Ya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ilham. Mana Ilham? Mana sore? Terlempar ya? Oke, kalau enggak coba Zahratul Atika aja. Zahratul.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بين أيديهم وما خلفهم من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وما ولا يهوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها mati toh Ya, saya lagi. Maisa malaha. Hilang cok. Tak tahu apa. hilang satu. Kenapa kau dia Ilham ni? Enggak masih aktif. Ini ya. Ah, ini betul tu. Halo, Ilham. Hilang. Oke. Halo Ilham, apakah masih aktif? Udah selesai dia Pak. Oh, udah selesai. Ya, mungkin sinyalnya jelek ya itu. Putus-putus tadi. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih pada Ilham. Semoga Ilham yang membacakan dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah dan diberi kelancaran selama perkuliahan hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, saya ambil absen terlebih dahulu ya. Untuk absennya nggak link. Nanti silahkan bagi nama yang terpanggil untuk mengaktifkan kameranya langsung dan bersuara di mic-nya di unmute. Oke, yang pertama Zahratul Atika Hadir. hadir. Dan Sylvia Sari, Hadir, Pak. ya. Tasya Hanifah, Hadir, Pak. Muhammad Intan Huriatul Husna,
Allah itu yang itu. Pak, Intan Hidayatullah Husna, hadir Pak. Muhammad Rizky Aulia, Muhammad Rizky Aulia, Hadir, Pak. dia Indria Safitri, Hadir Pak. Nashwa Asyura, Hadir Pak. Rahmi Khairani, Hadir Pak. Muhammad Ilham, Muhammad Ilham, Dia hadir, Pak. Afifah Salsa Nabila, Hadir Pak. Habibur Rahman, Hadir, Pak. Astri Indasari, Hadir Pak. Yulia Putri, Yulia Putri, Hadir Pak. Rahmat Arif, Hadir, Pak. Vina Ariska, Hadir Pak. Aulia Fadila, Hadir Pak. Raffi Zulhendri, Raffi Zulhendri, Hadir, Pak. Hadir, Hadir, Pak. Jamie, Hadir Pak. Reza Awalia, Hadir Pak. Muhammad Hanafi. Hadir, Pak. Pertemuan pertama nggak hadir ya, Nafi? Enggak hadir, Pak. Oke. Shirley Margareta, Hadir Pak. Rahma Alia, Hadir Pak. Ira Zaktul Fauzia, Hadir, Pak. Muhammad Iqbal Amri, Muhammad Iqbal Amri, Muhammad Iqbal Amri, ada ya? Asintia Sandra, Hadir Pak, hadir. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir Pak. Malah. Zeti Nurhaliza, Hadir Pak. Insanul Akmal, Insanul Akmal, Nggak hadir, Pak. Hadir. Hadir Pak. Alicia Dwi Fitri, Hadir Pak. Resvi Nelda, Hadir Pak. Jidni, Jidni, Kamu. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hamidi Ilhamsyah, Hadir, Pak. Muhammad Lordi, Hadir Pak, hadir. Raka. Hadir, Pak. Oke, terima kasih semuanya hadir. Alhamdulillah. Ada yang belum disebutkan namanya? Genta belum, Pak. Siapa? Genta, Pak. Genta Rizky Lamusa 25 2298. Berarti pertemuan 1 dan 2 nggak hadir kemarin ya? 2 kemarin hadir, Pak. Pas Zoom. Ada. Tapi nggak ada Ada, Pak. nggak ngisi link. Eh, enggak, lupa, Pak. Wah, Pertemuan pertama nggak hadir, Pak. selain Genta, siapa lagi? Udah ya? Oke. Terima kasih. Ya. Keluar juga ya? Emang keluar semua loh. Enggak. Kamu nggak keluar. Bisa. Dia senang baleres.
Oke, bertampil ya PPT. Apa? Oke, Kayaknya ngeri nggak sih? Habib, suaranya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, ini sudah absen, terus ini referensi perkuliahan. Ada dua, yang pertama buku oleh Pressman, yang kedua buku oleh Bapak Iwan Somerville tentang software engineering. Ini tujuan pertemuan 3 RPL. Nanti kita pada pertemuan ini kita akan membahas 3 topik. Yang pertama kita akan bahas tentang apa itu software development framework. Yang kedua alur proses software. Yang ketiga nanti ada membahas model proses preskriptif. Ini pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang software development framework. Adapun yang dimaksud dengan software development framework ini adalah bagian kerangka pengembangan software. Kerangka pengembangan software atau framework merupakan gambaran besar atau high level perspektif. Software development framework dapat diartikan sebagai gambaran umum dari proses-proses yang dilalui untuk mengembangkan sebuah software. Pada kerangka pengembangan software, seperti yang kita lihat di gambar sebelah kiri ini merupakan gambaran dari framework atau kerangka dari pengembangan software. Kerangka pengembangan software tersusun atas umbrella activity yang mendukung framework activity, dan di dalam framework activity tersebut terdapat sekumpulan task yang merupakan unit dari terkecilnya. Seperti yang kita lihat dalam sebuah kerangka pengembang, nanti ada sebuah proses framework. Dalam proses framework terdiri dari beberapa umbrella activity. Di dalam umbrella activity nanti akan terdiri dari beberapa task-task yang merupakan bagian dari unit terkecil dari sebuah framework tersebut. Di dalam framework tadi kita bisa lihat ada yang dinamakan dengan framework activity. Sebetulnya framework activity ini adalah aktivitas dari proses, atau bisa juga kita sebut dengan framework proses yang digunakan untuk mengembangkan sebuah software. Seperti yang kita lihat di dalam kerangka tersebut nanti ada yang pertama komunikasi, yang kedua ada planning, yang ketiga ada modeling, ada construction, dan ada deployment. 5 proses harus dilakukan secara berurutan. Dan seperti tadi disebutkan bahwa aktivitas yang ada di setiap proses tersebut dinamakan dengan framework activity. Adapun yang dimaksud dengan communication merupakan melakukan komunikasi dengan stakeholder untuk menyepakati tujuan, kebutuhan yang harus dipenuhi atau requirement, serta fitur atau fungsi yang diharapkan yang ada pada software yang akan dikembangkan. Yang kedua, planning. Yang dimaksud dengan planning yaitu membuat rencana pekerjaan apa saja yang harus dilakukan dengan mendefinisikan tugas-tugas teknis, sumber data yang diperlukan, luaran atau output, dan juga risiko yang mungkin ditemukan. Proses ini menghasilkan sesuatu yang disebut dengan software project plan. Yang ketiga, yang disebut dengan modeling.
Modeling merupakan proses untuk membuat berbagai model dalam perangkat lunak untuk dapat menjelaskan kebutuhan atau requirement dengan baik. Pada proses modeling ini, kita juga akan membuat rancangan yang bisa memenuhi requirement tersebut. Yang keempat ada construction, adalah membangun software sesuai rancangan, termasuk melakukan coding dan testing dari software tersebut. Yang kelima, yang terakhir ada deployment. Deployment tersebut adalah menyerahkan software kepada user untuk mereka gunakan, dan tentu untuk penyerahan disertai dengan manual penggunaan, pelatihan penggunaan, dan juga skenario pemeliharaan software. Dalam kerangka pengembangan software juga ada istilah yang disebut dengan umbrella activity. Pada kerangka pengembangan software tadi, kita juga melihat ada yang dinamakan dengan umbrella activity. Saya sengaja membahas tentang proses framework dan framework activity terlebih dahulu sebelum masuk ke pembahasan umbrella activity ini. Tujuannya adalah agar lebih mudah dalam memahaminya. Seperti kita lihat, umbrella activity merujuk pada setiap aktivitas pelengkap dari aktivitas di dalam proses rekayasa perangkat lunak secara keseluruhan, dengan tujuan untuk mengelola kemajuan, kualitas, perubahan, dan juga resiko. Tadi kita sudah bahas ada 5 proses umum di rekayasa perangkat lunak. Umbrella activity ini mencakup kelima proses tersebut. Tujuan dari umbrella activity ini sebenarnya lebih mengarah ke atribut kualitas dari pengembang software itu sendiri. Tanpa melakukan umbrella activity, bisa saja softwarenya selesai dikembangkan, namun belum tentu optimal baik dari sisi proses ataupun hasil dari software itu sendiri. Oleh karena itu, harus dilengkapi dengan serangkaian umbrella activity agar lebih menjamin keberhasilan dan juga kualitas dari proses pengembangan software tersebut. Hubungan umbrella activity dengan bentuk payung terletak pada konsep yang menaunginya atau melindungi dari beberapa aktivitas di bawahnya. Seperti namanya, umbrella dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia adalah payung. Umbrella activity ini mencakup area luas dan melindungi dari hujan dan sinar matahari, yang terdiri dari project tracking and control, risk management, quality assurance, konfigurasi management, visibility management, work product preparation and production. Selanjutnya kita membahas ini tentang umbrella activity. Ada banyak aktivitas di umbrella activity. Berikut ini adalah beberapa di antara penerapan umbrella activity. Jadi risk management, measurement, document preparation, software quality assurance, hingga software project tracking and control. Setelah pembahasan yang pertama terkait software development framework. Selanjutnya kita akan membahas tentang alur proses software. Alur proses software. Kita lanjutkan pada alur proses software. Proses-proses pada kerangka RPL atau rekayasa perangkat lunak, mulai dari communication hingga deployment, harus dilakukan secara sistematis. Namun demikian, alur proses atau proses flow-nya bisa berbagai bentuk. Contoh alur prosesnya yaitu nantinya adalah proses linear. Nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, pada alur proses ini terbagi nanti ada 4. Ada linear process flow, ada iterative process flow, evolutionary process flow. Yang keempat ada parallel process flow. Ini adalah pembahasan tentang linear process flow. Seperti yang kita lihat, pada alur proses linear, setiap proses dilakukan satu kali secara berurutan. Mulai dari communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Setiap proses tersebut
hanya dilewati satu kali saja. Dan untuk maju ke proses tertentu, proses sebelumnya sudah harus dituntaskan. Jadi dalam proses ini, setiap kita ingin melakukan proses, maka proses yang ada harus kita lalui. Setelah kita melakukan communication, baru kita lanjutkan ke planning. Setelah melakukan planning, baru kita lanjutkan ke modeling. Setelah selesai modeling, baru kita lanjutkan construction. Sehingga akhirnya deployment. Jadi proses ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan suara siapa tuh bocor? Suara dimatikan. Alicia. Itu adalah pembahasan tentang linear process flow. Yang kedua, ini ada yang dinamakan dengan alur proses software iterative process flow. Seperti yang terlihat pada gambar, alur proses ini memungkinkan pengulangan terhadap suatu proses tertentu. Misalnya, mengulangi kembali tahap communication setelah sampai pada tahap planning. Lalu dicatat juga, apabila suatu proses diulang kembali, maka proses selanjutnya haruslah proses yang secara berurutan berada setelah proses tersebut. Artinya, kita bisa melompati urutan proses ke depan. Alur proses ini memungkinkan suatu proses yang dijalankan lebih dari satu kali selama pengembangan software ini dilakukan. Siklus ini berakhir jika proses deployment setelah dilakukan. Jadi prosesnya bisa setelah kita melakukan komunikasi, kita lanjut ke planning. Dari planning, jika ada yang kurang atau belum sempurna, nanti kita bisa balik kembali ke communication. Berbeda dengan halnya yang tadi linear process flow yang hanya bisa dilakukan lurus, hanya satu kali, tidak ada perulangan. Yang ke planning, dari modeling, construction, jika belum sempurna kita bisa melakukan proses awal tadi, yang pertama tadi yaitu communication. Yang ketiga ada istilahnya namanya evolutionary process flow. Ciri khas dari siklus ini adalah increment release dari software tersebut. Proses ini berbentuk lingkaran yang bisa diulang terus putarannya. Setelah proses deployment, kita bisa mengulangi kembali alur proses mulai dari communication, planning, modeling, construction, deployment. Namun setiap putaran dari proses tersebut menghasilkan release increment, software yang baru. Perangkat lunak ini dikembangkan melalui proses ini, dirilis secara bertahap. Namun setiap kali rilis software yang sudah ada bisa digunakan terus menerus. Software yang dikembangkan tersebut terus berkembang atau berevolusi pada putaran-putaran yang berikutnya. Proses berakhir apabila kebutuhan prosesnya terpenuhi, atau bisa kita katakan setelah bentuk evolusi terakhir softwarenya adalah softwarenya tercapai. Jadi proses-proses ini bisa dilakukan berulang-ulang, mulai dari communication, planning, modeling, construction, deployment. Namun di setiap proses itu nanti akan ada istilahnya increment release. Nih. Yang keempat ada istilahnya parallel process flow. Sesuai namanya, alur proses ini memungkinkan untuk ada proses yang dilakukan secara paralel atau bersamaan. Contohnya dapat kita lihat pada gambar proses modeling di sini, di mana proses modeling dapat dilakukan secara bersamaan dengan proses planning. Nih. Communication juga dapat dilakukan secara planning, jadi bisa dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu tanpa menunggu proses komunikasi selesai dilakukan. Atau pada titik waktu tertentu, aktivitas pada proses planning atau modeling dan juga construction dapat dilakukan secara bersamaan. Ini construction, deployment bisa dilakukan secara bersamaan. Keempat alur proses ini, walaupun secara umum proses yang dilewati saat mengembangkan software adalah sama, tetapi alur prosesnya bisa beragam.
Tuh. Selanjutnya kita akan bahas tentang task set. Komponen lain dari kerangka proses rekayasa perangkat lunak adalah disebut dengan task set. Task set ini adalah pekerjaan aktual yang harus diselesaikan pada setiap aktivitas framework. Task set ditentukan setelah menentukan alur proses yang akan digunakan dan juga mendefinisikan framework activity pada setiap proses tersebut. Jumlah dan tingkat konsisten task set tergantung dari ukuran software yang dikembangkan. Walaupun framework activity-nya sama, sebuah proyek yang besar biasanya memiliki jumlah task set yang lebih banyak dibandingkan dengan proyek yang terkecil. Task set bersifat unik antar proyek dalam pengembangan software. Selain itu, task set juga bersifat unik yang berbeda, yang membedakannya dari software lainnya. Jika semua task set sudah berhasil dilakukan, maka seharusnya tujuan dari proyek perangkat lunak tersebut sudah tercapai. Karena itulah, saat menentukannya, kita sudah tahu terlebih dahulu apa tujuan proyek atau perangkat lunak yang kita kerjakan dengan baik. Jadi sebelum kita mengerjakan suatu proyek perangkat lunak, maka hal yang perlu kita matangkan yaitu kita harus tahu apa yang akan kita kerjakan tersebut. Output ngomong seperti apa, proses ngomong seperti apa, terus komponen-komponennya seperti apa, sehingga nanti bisa dalam pengembangan software tersebut kita melakukannya secara efektif dan efisien. Contoh dari task set. Agar lebih memahami tentang task set, ini mari kita lihat contohnya seperti yang disebutkan tadi. Setiap framework activity memiliki sekumpulan task set atau tugas-tugas yang harus dilakukan. Mari kita ambil contoh framework activity yang selalu ada, yaitu requirement gathering. Ini salah satu contohnya. Yang pertama adalah membuat daftar stakeholder. Yang kedua, mengundang para stakeholder untuk meeting. Yang ketiga, menanyakan fitur dan fungsi apa saja yang dibutuhkan oleh kepala stakeholder. Yang keempat, mendiskusikan requirement yang terkumpul dan membuat daftar final. Yang kelima, memberikan prioritas terhadap requirement tersebut. Yang keenam, mencatat semua hal yang perlu diperjelas kembali. Jika kita sudah berhasil melakukan keenam task tersebut, maka seharusnya aktivitas requirement gathering ini sudah selesai dan kita sudah bisa melanjutkan pada framework activity berikutnya dengan task set yang berbeda tentunya. Nih, pembahasan yang terakhir yaitu tentang model proses preskriptif. Nih, kita lanjutkan pada pembahasan tentang proses model. Proses model atau model merupakan bentuk implementasi dari alur proses perangkat lunak yang tadi sudah kita bahas. Secara umum ada dua jenis proses model, yaitu prescriptive model dan agile model. Namun pada materi ini kita akan hanya bahas tentang prescriptive model terlebih dahulu. Dan untuk model agile model akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, yaitu pada pertemuan keempat. Nih, untuk pengertiannya, model proses preskriptif merupakan model yang sudah mendefinisikan dengan jelas aturan, aktivitas, tugas, luaran, dan berbagai elemen lain dalam proses rekayasa perangkat lunak. Model proses preskriptif mengutamakan proses yang terstruktur, berurutan, dan mengikuti suatu panduan dalam setiap aktivitasnya. Ibarat sebuah resep dokter, kita cukup tinggal mengikutinya saja agar dapat sembuh. Seperti apa jenis obatnya, berapa banyak dosisnya, dalam kondisi apa obat tersebut diminum, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itulah analogi dari prescriptive model ini.
Setidaknya ada 4 macam dari model preskriptif. Seperti yang kita lihat pada gambar lingkaran ini, ada yang pertama disebut dengan waterfall model, yang kedua ada evolutionary spiral model, yang ketiga ada ya, suara siapa tuh? Jenny. Suaranya Zeti. Suara di unmute. Suara Zeti. Zeti Nurhaliza ya? Zeti, suaranya matikan. Ini jenis-jenis dari model proses preskriptif. Ada waterfall model, evolutionary spiral process, prototyping proses model, dan unfill proses model. Oke, selanjutnya kita bahas tentang waterfall model. Ini adalah gambaran dari waterfall model. Jadi dari communication, planning, model, construction, dan deployment. Itu pertama, waterfall model merupakan pendekatan untuk mengembangkan perangkat lunak yang alur prosesnya dilakukan secara sistematis, berurutan, dan linear. Dimulai dari mengumpulkan kebutuhan dari customer, merencanakan tugas, ini komunikasi, menghasilkan informasi kebutuhan dari customer, planning nanti akan menghasilkan suatu perencanaan dalam melaksanakan tugas, modeling, nanti kita akan menganalisis model apa yang tepat digunakan, desain apa yang tepat digunakan, terus construction nanti kita akan membangunnya menggunakan code, kita coding dan kita testing menggunakan berbagai metode lainnya, terus deployment, dan nantinya berujung pada penyediaan dukungan secara berkelanjutan ketika software selesai. Seperti yang sudah terlihat bahwa waterfall model adalah bentuk implementasi dari alur proses yang linear. Tidak ada iterasi di sana, dan setiap proses hanya dilakukan satu kali. Jika suatu proses belum tuntas, maka proses selanjutnya belum bisa kita lanjutkan. Dan seperti yang kita ketahui, waterfall model merupakan pendekatan dari rekayasa perangkat lunak yang paling tua di antara model-model lainnya. Nih, beberapa permasalahan dari waterfall model. Waterfall model dikenal sebagai pendekatan yang rapih dan terstruktur. Namun, pendekatan ini ada beberapa permasalahan. Beberapa permasalahan yang sering muncul dalam menggunakan waterfall model adalah yang pertama, proyek pengembangan software ini. Proyek pengembangan software di dunia nyata jarang yang mengikuti alur proses yang berurutan dan satu arah. Di mana dalam implementasinya dalam dunia pengkodingan jarang, karena kadang bisa aja kadang revisi atau instruksi di tengah jalan. Ini adalah salah satu yang menjadi penghalang atau permasalahan. Yang kedua, seringkali pengguna kesulitan untuk mendeskripsikan semua requirement secara eksplisit di awal proses. Yang ketiga, pengguna atau pelanggan harus bersabar karena software yang baru dapat terlihat pada tahap akhir project. Model waterfall sudah sangat jarang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak model perangkat lunak modern sekarang ini. Nih, yang kedua ada prototyping proses model. Gambaran slide ini merupakan gambaran model proses typing dalam praktek pengembangan perangkat lunak. Seringkali pelanggan hanya menjabarkan kebutuhan secara umum, tanpa penjelasan rinci terkait fungsi atau fitur software. Penyebabnya bisa beragam, yang jelas perlu proses komunikasi yang berulang dan efektif untuk requirement yang paling sesuai. Dalam situasi seperti ini, paradigma prototyping bisa menjadi pendekatan yang sesuai. Seperti yang terlihat pada gambar, setelah proses communication dilakukan, tim akan dengan cepat melanjutkan ke proses planning dan juga desain. Terus siapa tuh? Harap dimatikan, jangan mute.
Raffi. Nih, seperti yang terlihat pada gambar, setelah proses komunikasi dilakukan, tim akan dengan cepat melanjutkan ke proses planning dan juga desain atau modeling. Setelahnya, prototipe dari software tersebut dikembangkan. Kemudian prototipe ini ditujukan kepada pengguna, selanjutnya mereka diminta untuk menilai apakah requirement yang mereka maksud sudah dipenuhi oleh prototipe tersebut. Idealnya, prototipe ini berperan sebagai alat untuk diidentifikasi oleh software requirement. Seringkali dengan membuat prototipe, pengguna lebih bisa membayangkan seperti apa sistem yang mereka butuhkan dan kemudian kebutuhan requirement itulah yang bisa membayangkan seperti apa sistem yang mereka butuhkan dan kemudian kebutuhan requirement apa yang digunakan pada pengembangan software itu sebenarnya. Ini beberapa permasalahan dalam prototyping model. Model prototyping ini juga memiliki permasalahan atau tantangan. Ingat bahwasanya prototipe yang dihasilkan di sini bukanlah produk hasil yang siap digunakan. Namun prototipe bisa saja memiliki fungsi seperti software aslinya. Namun karena dikembangkan dengan cepat, aspek lain seperti kualitas umumnya belum diperhatikan. Inilah yang menimbulkan berbagai permasalahan dalam pengembangan prototyping model tersebut. Permasalahan-permasalahannya, yang pertama ada stakeholder sering menganggap prototipe software sebagai versi yang sudah berjalan atau final. Sydney, Al-Faruqi. Nanti ada sesi diskusi. Permasalahannya pertama, stakeholder sering menganggap prototipe software sebagai versi yang sudah berjalan atau final dan tidak menyadari bahwa kualitas secara keseluruhan belum terjamin. Yang kedua, sebagai software engineer, kita sering mengimplementasikan software yang mengabaikan banyak aspek, misalnya kualitas dan keamanan. Hal tersebut banyak terjadi karena keburu ingin menghasilkan software yang lebih cepat gitu. Akan menjadi masalah apabila tim pengembang lebih fokus pada kecepatan dan menomorduakan aspek lain yang sama pentingnya. Apalagi stakeholder jika mengira bahwa prototipe ini adalah bentuk yang hampir selesai dari software yang akan digunakan. Kuncinya dalam mengatasi permasalahan adalah dengan membuat kesepakatan di awal. Dan semua stakeholder harus setuju pada prototipe software yang dibuat untuk mendapatkan dokumen software versi akhir nantinya. Dan dengan demikian, stakeholder harus paham bahwa harus memerlukan software yang benar-benar siap untuk digunakan. Dan tim pengembang pun harus banyak waktu dalam mengembangkan software dengan selayaknya. Yang ketiga, ada istilah disebut dengan evolutionary spiral model. Akan menjadi masalah apabila tim pengembang lebih fokus pada kecepatan dan menomorduakan aspek lain yang sama pentingnya. Apalagi jika stakeholder mengira bahwa prototipe ini adalah bentuk yang hampir selesai dari software yang akan digunakan. Ini software dikembangkan dengan rangkaian versi rilis yang bersifat evolutionary. Setiap versi rilis mengikuti aktivitas kerangka kerja yang dilakukan oleh tim pengembang. Yang kedua, pada iterasi awal, software yang dirilis mungkin saja masih berbentuk model atau prototipe. Yang ketiga, spiral model adalah pendekatan yang realistis untuk mengembangkan sistem dan software yang berskala besar. Yang terakhir, permasalahan pada spiral model sulit meyakinkan pelanggan atau pengguna bahwa pendekatan ini dapat terukur dan terkendali. Sebagian pengguna bisa saja meragukan proses ini karena softwarenya harus berubah dan terkadang butuh waktu. Sebagian pengguna bisa saja meragukan proses ini karena software yang ada bisa berubah-ubah
dan terkadang butuh waktu yang lama untuk bisa melihat titik akhirnya, namun sama halnya dengan proses lain. Ini yang terakhir ada yang disebut dengan infinite proses model. Yang menjadi ciri khas dari infinite proses model ini adalah model ini mengakui pentingnya komunikasi dengan pengguna dan memilih metode yang disederhanakan untuk menjelaskan sistem dari sudut pandang pengguna. Tujuannya adalah pengguna juga paham dari perencanaan model dan softwarenya. Pada proses model ini, selain menjalankan proses rekayasa perangkat lunak, secara umum kita juga menjalankan secara paralel menjalankan 5 fase yang unik pada unfit proses ini. Kelima fasenya yaitu yang pertama ada inception fase, yaitu melibatkan komunikasi dengan pengguna dalam perencanaan aktivitas. Yang kedua ada elaboration fase elaborasi, yaitu menggunakan aktivitas komunikasi dan modeling seperti penggunaan use case, activity diagram, class diagram, DFT, seperti UML. Yang selanjutnya adalah fase konstruksi pembangunan, yaitu tahap pengembang software, yaitu tahap dilakukan pembuatan seperti melakukan coding. Yang keempat ada fase transisi, itu tahap implementasi, seperti contohnya rilis atau rilis kandidat atau beta version. Yang kelima ada fase produksi, yaitu penyerahan software kepada pelanggan atau pengguna. Itu software sudah digunakan dan penggunanya dipantau oleh si pengembang software tersebut. Ini adalah tahapan-tahapan di initiate proses model. Ada masuk inception, elaboration, construction, dan transition. Seperti yang dilihat pada gambar ini. Nih, perbandingan antar model. Setiap model memiliki beberapa berbagai kelebihan dan kekurangan. Ini pro, saya sebut kekuatan atau kelebihan, kontra, ini ada kekurangan atau tantangan. Sebenarnya tidak ada istilah model yang terbaik. Yang bisa kita lakukan adalah memilih model yang paling sesuai dengan kondisi perangkat lunak itu sendiri. Nih. Mungkin kalau untuk sistem sederhana, kita bisa manfaatkan dengan metode waterfall. Untuk yang sistemnya lebih besar bisa menggunakan prinsip spiral. Ini seperti bisa kita baca untuk kekuatan dari model waterfall. Ada mudah untuk dipahami dan direncanakan. Yang kedua, efektif untuk proyek kecil yang mudah dipahami dan kebutuhannya. Ada modelisasi testing mudah dilakukan. Selanjutnya ada prototyping, meminimalkan dampak perubahan kebutuhan. Yang kedua adalah pengguna sering terlibat di awal. Yang ketiga, efektif untuk proyek yang kecil. Yang keempat adalah mengurangi risiko penolakan proyek. Yang ketiga, ada keterlibatan pengguna secara berkelanjutan, dapat mengelola risiko pengembangan software dengan baik, terus efektif untuk proyek yang lebih besar dan rumit. Kalau untuk yang perencanaan proyek yang lebih besar, kita bisa menggunakan spiral. Untuk yang lebih kecil bisa menggunakan waterfall. Ini bisa dibaca. Nanti di mata kuliah ini kita akan melakukan ada tugas ya, tugas kelompok, nanti ada tugas individu terkait manajemen proyek ini. Nanti disuruh untuk menganalisis sebuah sistem, nanti lakukan perancangan dalam pembuatan sistem tersebut. Itu. Tuh. Nih kesimpulan dari pertemuan. Yang pertama, Software Development Framework adalah gambaran umum dari proses-proses yang dilalui untuk mengembangkan sebuah software. Terus ada alur proses software terdiri dari atas 4 macam. Pertama, linear proses, iteratif proses, evolutionary proses, dan yang keempat ada parallel proses. Yang ketiga ada model proses preskriptif terdiri dari waterfall, prototyping, spiral, dan initiate. Oke, itu mungkin pertemuan kita karena keterbatasan waktu ya.
Gak terasa ya. Sejam cuman ya kalau belum puasa ini. Oke, sebelum kita mengakhiri, apakah ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan terkait materi? Halo? Pak, Ya? Siapa tuh? Hafifah? ya boleh minta share PPT dari Bapak, Pak? Oh, oke. Nanti PPT-nya saya share ya. Kita juga menggunakan Google Classroom ya. Nanti untuk link Google Classroom-nya saya share di grup aja ya. Ini karena waktu udah 10.30 ya. Nanti saya share di grup ya. Iya, Silakan nanti Pak. masuk ke Google Classroom ini. Makasih, Pak. Oke. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, sebelum kita mengakhiri, silakan mengaktifkan kameranya lagi. Kita dokumentasi terlebih dahulu ya. Udah. Oke, yang belum aktif, silakan. Kok 25 orang? Jadi, banyak yang belum. Caca. Oke, yang belum aktif, diaktifkan. Nanti di Google Classroom, nanti saya informasikan terkait tugas, terkait materi hari ini, dan informasi-informasi lainnya selama perkuliahan. Ya, ya belum aktif. Kita tunggu ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita dokumentasi. 1, 2, 3. Ya, lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mas, salam. Ya, selamat siang.